Arsy yang akan melakukan pemeriksaan DCS hari ini. Posisi pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Lalu yang pertama yaitu pemeriksaan respon mata. Pemeriksa melakukan simulasi pada pasien untuk melihat respon mata berdasarkan skor tertinggi terlebih dahulu. Jika tidak ada respon, maka lakukan simulasi berikutnya. Skor tertinggi yaitu 4, pasien dapat membuka mata tanpa disuruh dan luar terhadap sekitarnya. Lalu skor 3, pasien merespon terhadap suara dengan cara meminta pasien membuka mata. Lalu skor 2 yaitu pasien merespon terhadap rangsangan nyeri dengan cara menekan pada daerah supraorbital atau pada kuku jari pasien. Dan skor 1 yaitu pasien tidak merespon apa-apa meskipun sudah dirangsang nyeri. Pada pasien yaitu respon dari matanya mendapatkan skor 4 karena dapat membuka mata tanpa disuruh dan luar terhadap sekitar. Selanjutnya yaitu pemeriksaan respon berbicara atau verbal. Pemeriksa melakukan simulasi verbal dengan cara bertanya kepada pasien, misalnya bertanya saat ini berada di mana, dengan siapa, bertanya tentang waktu dan hari, serta tanggal dan bulan. Pada skor 5 yaitu pasien berorientasi baik, kemudian skor 4 pasien bingung, dan pada skor 3 pasien merespon tidak tepat, pada skor 2 pasien mengerang atau mengeluarkan suara yang tidak berarti, serta skor 1 yaitu pasien tidak dapat merespon apa-apa atau tidak mengeluarkan suara. Baik Ibu, sekarang Ibu namanya siapa Ibu? Michelle. Kemudian berada di mana sekarang? Di rumah sakit. Baik, kesini tadi dengan siapa Ibu? Dengan suami saya. Oke, baik. Pada pasien skornya yaitu 5 karena dapat berorientasi dengan baik. Kemudian selanjutnya pemeriksaan respon gerakan atau motorik. Pemeriksa melakukan stimulasi motorik berdasarkan skor tertinggi terlebih dahulu. Jika tidak merespon, lakukan simulasi berikutnya. Pada skor 6, menuruti perintah dengan cara menyuruh pasien mengangkat tangan. Pada skor 5, mengetahui lokasi nyeri dengan cara pemeriksaan memberi rangsangan dengan menekan jari pada supraorbital. Lalu bila pasien mengangkat tangan sampai melewati dagu untuk menembus rangsangan nyeri, berarti dapat mengetahui lokasi nyeri. Pada skor 4, melakukan reaksi menghindar dengan cara pasien menolak rangsangan nyeri pada anggota gerak. Lalu pada skor 3 terjadi reaksi fleksi atau dekortikasi dengan cara pemeriksa memberikan rangsangan nyeri, misal menekan dengan objek seperti ballpoint pada jari kuku. Lalu skor 2 terjadi ekstensi spontan dengan cara pemeriksa memberikan rangsangan nyeri yang cukup adekuat. Lalu skor 1 tidak ada gerakan atau reaksi, pemeriksa sudah memberikan rangsangan nyeri yang cukup adekuat. Ibu bisa mengangkat kedua tangannya Bu. Oke, baik, cukup Ibu. Pada respon gerakan motorik pasien yaitu skornya adalah 6, yaitu menuruti perintah dengan cara menyuruh pasien mengangkat tangan. Baik Ibu, untuk pemeriksaan DCS di telah selesai. Untuk hasilnya yaitu DCS 456. Terima kasih. Terima kasih Dok. Pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Arsy yang akan melakukan pemeriksaan neuroscience. Mungkin nanti agak sedikit tidak nyaman, apakah Ibu bersedia? Iya Dok. Baik, yang pertama yaitu posisi pemeriksa berada di sebelah kanan pasien, lalu pasien dalam posisi berbaring atau telentang supinasi. Yang pertama yaitu pemeriksaan kaku kuduk. Pemeriksa memastikan tidak ada jejas pada vertebra cervicalis, lalu menyingkirkan bantal pada pasien. Lalu pemeriksa merotasikan kepala pasien ke kiri dan ke kanan untuk memastikan pasien sedang dalam kondisi rileks. Lalu pemeriksa menempatkan tangan kiri di bawah kepala pasien yang sedang berbaring dan tangan kanan berada di atas dada. Lalu pemeriksa memfleksikan pasien ke depan sampai dagu menyentuh dada bila memungkinkan. Secara normal, leher dan dagu dapat difleksikan ke depan dengan mudah. Melaporkan hasil dari pemeriksaan kaku kuduk. Kaku kuduk negatif berarti normal, kemudian positif berarti abnormal, yaitu terdapat tahanan atau dagu tidak dapat mencapai dada, dan meningismus positif bila pada saat kepala dirotasikan ke kiri dan ke kanan dan difleksikan terdapat tahanan. Pada pasien kaku kuduknya yaitu negatif. Lalu selanjutnya yaitu pemeriksaan Brudzinski 1, yaitu pasien berbaring telentang tanpa bantal kepala, kemudian pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Lalu pemeriksa menempatkan tangan kiri di bawah kepala pasien yang sedang berbaring dan tangan kanan pemeriksa di atas dada pasien. Pemeriksa melakukan fleksi kepala pasien secara cepat sampai dagu menyentuh pada pasien bila memungkinkan.
Baik, di sini saya laporkan hasilnya. Posisi 1 negatif apabila yaitu normal jika pada saat fleksi kepala tidak terjadi fleksi involunter, kedua tungkai pada sendi lutut. Lalu pada Brudzinski 1 positif, abnormal jika pada saat fleksi kepala terjadi fleksi involunter, kedua atau salah satu tungkai pada sendi lutut. Pada pasien yaitu hasilnya negatif karena saat fleksi kepala tidak terjadi fleksi involunter pada kedua tungkai kaki. Selanjutnya yaitu pemeriksaan Brudzinski 2, pasien berbaring telentang atau supinasi tanpa bantalan kepala. Kemudian pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Kemudian pemeriksa mengangkat salah satu tungkai kaki dan memfleksikan lutut pasien sampai menyentuh perut sambil mengamati tungkai atau kaki yang kontralateral ikut fleksi atau tidak. Kemudian di sini saya ingin melaporkan hasil interpretasinya. Pada Brudzinski 2 negatif, yaitu normal jika tungkai yang dalam posisi ekstensi tidak ikut terjadi fleksi involunter pada sendi, panggul, dan lutut. Pada Brudzinski 2 positif, jika tungkai yang dalam posisi ekstensi ikut terjadi fleksi involunter pada sendi, panggul, dan lutut. Kemudian pada hasil Brudzinski 2 yaitu negatif yang berarti normal. Kemudian dilakukan pada sisi sebelahnya. Baik, pada sisi sebelahnya yaitu sama normal, yaitu negatif. Selanjutnya pemeriksaan Brudzinski 3, pasien berbaring telentang supinasi tanpa bantal kepala dan pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Kedua telapak tangan pasien diposisikan rileks di atas perut dengan posisi supinasi. Kemudian pemeriksa melakukan penekanan pada kedua ozigomatikus dengan menggunakan kedua ibu jari pemeriksa. Di sini saya ingin untuk melaporkan hasil pada Brudzinski 3 itu negatif normal jika tidak terjadi fleksi involunter kedua ekstremitas superior pada sendi siku saat penekanan ozigomatikus, dan Brudzinski 3 positif apabila jika terjadi fleksi involunter kedua atau salah satu ekstremitas superior. Pada pasien hasil Brudzinski 3-nya adalah negatif, yaitu normal. Ini yaitu pemeriksaan Brudzinski 4, pasien berbaring telentang supinasi tanpa bantalan kepala dan pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Pemeriksa melakukan penekanan yang keras pada os pubis dengan menggunakan kedua tangan pemeriksa. Kemudian di sini saya laporkan hasilnya. Brudzinski 4 negatif, yaitu normal jika tidak terjadi fleksi involunter kedua tungkai sendi lutut. Dan Brudzinski 4 positif, abnormal apabila terjadi fleksi involunter kedua atau salah satu tungkai sendi lutut. Pada pasien Brudzinski 4-nya yaitu negatif atau normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan Kernick sign, pasien berbaring telentang dan pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Lalu pemeriksa mengangkat tungkai kaki dan memfleksikan paha 90 derajat dan kemudian memfleksikan lutut 90 derajat. Lalu pemeriksa meluruskan lutut sampai membentuk sudut 180 derajat. Di sini. Akhiri. Untuk hasil yang dapat dilaporkan yaitu Kernick sign positif, yaitu normal jika ekstensi lutut mencapai minimal 135 derajat. Kemudian apabila positif yaitu abnormal jika ekstensi lutut tidak mencapai sudut 135 derajat atau terdapat pasang nyeri. Kemudian dilakukan juga pada tungkai sebelahnya atau kontralateral. Kemudian untuk hasil pada pasien yaitu negatif, yaitu normal karena ekstensi lutut dapat mencapai minimal 135 derajat. Untuk pemeriksaan meningeal sign hari ini telah usai. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Enggak, Dok. Baik, terima kasih, Bu. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Arsya yang akan melakukan pemeriksaan rekam patologis. Mungkin nanti agak sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, baik, selanjutnya saya berada di sebelah kanan pasien. Kemudian pasien posisi dalam duduk atau berbaring atau diperintahkan untuk melepaskan perhiasan. Oke, yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan refleks Hoffman,
di mana saya meminta pasien untuk melemaskan jari-jari tangan pasien, kemudian melakukan ekstensi jari tangan pasien dan melakukan ketikan atau menggoreskan dengan cepat pada kuku jari tengah pasien. Kemudian melakukan pengamatan dan melaporkan respon pada pasien. Ini bisa diluruskan. Kemudian dilakukan ketikan. Relax semua. Terus ini. Pada pasien refleks Hoffman-nya negatif karena tidak timbul fleksi pada ibu jari atau jari telunjuk atau jari-jari lainnya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks Strommner, di mana pasien melemaskan jari-jari tangan, kemudian diletakkan di bawah sendi interfalangeal distal jari tengah pasien. Kemudian saya melakukan ketukan atau tapping pada ujung jari tangan pasien dan perhatikan respon yang terjadi. Dan itu penjelasannya. Relax dulu. Baik, terima kasih. Untuk hasil dari refleks Strommner-nya ibu ini yaitu negatif karena tidak timbul gerakan fleksi pada ibu jari atau jari telunjuk dan jari-jari lainnya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks Babinski. Silakan untuk berbaring ibu. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan penggoresan pada ujung palu refleks di telapak kaki pasien, dimulai dengan menyusuri tumit lateral menuju ke atas sampai pada pangkal kelingking. Kemudian goresan dibelokkan secara cepat ke arah metatarsofalangeal joint pada pangkal jempol kaki. Permisi ya. Kemudian dilakukan pada kontralateral. Oke, baik, pada pasien pemeriksaan refleks Babinski-nya negatif karena tidak ada respon dorsofleksi pada ibu jari disertai pemekaran pada jari-jari yang lain. Selanjutnya yaitu refleks Chadok, di mana pasien diperintahkan untuk berbaring, lalu pemeriksa menggoreskan dan menekan ujung palu refleks mulai dari bagian inferior malleolus lateral sampai ke kulit dorsum pedis bagian lateral yang berlawanan jarum jam. Permisi. Kemudian dilakukan pada sisi kontralateral. Baik, untuk refleks Chadok-nya dari pasien yaitu negatif karena tidak ada respon dorsofleksi pada ibu jari disertai pemekaran jari-jari yang lain. Selanjutnya yaitu refleks Oppenheim, di mana posisi pasien dalam berbaring, kemudian menyeret kepalan tangan antara jari kedua dan jari ketiga dengan penekanan secara cepat di selendang anteromedial tibia dari legio intrapella. Kemudian amati dan laporkan respon dari pasien. Permisi. Kemudian lakukan pada sisi kontralateral. Baik, untuk pasien hasilnya negatif karena tidak ada dorsofleksi dari ibu jari kaki. Selanjutnya yaitu pemeriksaan Rosolimo. Pasien diperintahkan untuk berbaring lalu mengetuk ball of foot di bawah jari kaki kedua atau permukaan pelantar kaki dengan menggunakan palu refleks. Kemudian amati respon dan laporkan hasil yang terjadi. Permisi. Kemudian lakukan pada sisi satunya. Baik, pada hasil pemeriksaan pasien yaitu negatif karena tidak terdapat kontrafleksi pada jari-jari, khususnya jari yang paling kecil. Selanjutnya yaitu pemeriksaan Mendel-Beck-Farrell. Pasien diperintahkan untuk berbaring, lalu pemeriksa melakukan pengetukan atau menggores aspek keluar pada kaki di regio tulang rugoid atau di atas metatarsal 4 atau 5. Kemudian pemeriksa mengamati dan melaporkan respon pasien. Permisi ya. Baik, pada pemeriksaan pasien yang hasilnya yaitu negatif karena tidak terdapat kontrafleksi jari-jari, khususnya jari-jari yang paling kecil. Baik Ibu, pemeriksaannya telah selesai. Dari hasil seluruh pemeriksaan tidak terlihat adanya kelainan dan semuanya normal. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Dok. Baik, terima kasih Ibu.